Salve fratres. Saya mau mengajak kita welcome back to the jungle of relativism. Ada sebuah video yang menarik yang di-upload di akun Ngaji Rosso tanggal 15 Mei 2025 berjudul Surga Neraka Bukan Ajaran Tuhan Tapi Proyek Cuci Otak Kolonial. Saya mencoba menyimak dan menemukan beberapa hal yang perlu diklarifikasi, terutama dari perspektif Gereja Katolik. Maka saya memberi judul pertemuan kita kali ini antara kebebasan batin dan kebenaran iman. Kita menanggapi sebuah narasi yang memang menggugat agama-agama. Jadi dalam video diskusi panjang tersebut yang mungkin sudah mulai banyak beredar, muncul narasi kritis terhadap agama-agama besar yang masuk ke Nusantara sejak abad ke-16. Ya. Pembicara dalam video tersebut menuduh bahwa agama, termasuk agama Kristen dan Islam, telah menjadi alat penjajahan terselubung. Dia menyoroti pengalaman religius yang dirasa menekan, membahas pentingnya membebaskan diri dari otoritas luar, bahkan menyebut wahyu suci sebagai dipelintir demi kepentingan. Dia lebih memilih spiritualitas personal yang bebas dari kitab suci dan hierarki, dan menilai tradisi lokal sebagai alternatif yang lebih ekologis, humanis, dan damai. Pernyataan-pernyataan tersebut terdengar menggugah, terutama bagi mereka yang terluka oleh pengalaman keberagaman yang keras. Namun kita perlu bertanya, apakah semua itu sungguh adil? Apakah spiritualitas personal tanpa otoritas bisa membawa manusia lebih dekat pada kebenaran dan keselamatan? Mari kita kaji secara naratif dan dari pastoral dari terang iman Katolik. Poin yang pertama, agama dan penjajahan. Ini ada kesalahan generalisasi. Pembicara menyamakan masuknya agama-agama dunia ke Indonesia dengan proyek kolonialisme itu sendiri. Di sini kita melihat kesalahan logika asumsi sebab akibat total, post hoc fallacy. Fakta bahwa agama hadir bersamaan dengan kolonialisme bukan berarti agama adalah kolonialisme, ya kan? Ya, benar bahwa kolonialisme sering membonceng agama, namun iman Kristen sejati tidak pernah mengajarkan dominasi atau perampasan budaya. Yesus Kristus bukan penjajah. Ia tidak datang untuk merampas, tetapi untuk menyerahkan diri demi manusia. Lihat Yohanes bab 10 ayat 10 dan Filipi bab 2 ayat 6 sampai 11. Gereja Katolik pun menyadari sejarah kelam dalam pewartaan iman dan secara resmi mengakui dosa-dosa tersebut, termasuk dalam permintaan maaf Paus Yohanes Paulus yang kedua di tahun 2000. Namun dari kesalahan pelaku, tidak logis menyimpulkan bahwa ajaran agama itu sendiri adalah alat penindasan. Yang kedua, otoritas gereja bukan pengontrol tapi gembala. Pembicara mengecam otoritas luar termasuk gereja karena dianggap mematikan inner truth dan kebebasan batin. Apa itu inner truth? Di sini tampak asumsi individualisme radikal, bahwa hanya suara batin pribadi yang layak diikuti
sedangkan setiap otoritas luar adalah ancaman kebebasan. Namun dari sudut pandang Katolik, kebebasan sejati bukanlah bebas dari otoritas, tetapi bebas untuk kebenaran. Sebagaimana yang dikatakan Santo Yohanes Paulus II, freedom is not the freedom to do what we want, but the freedom to do what we ought. Kebebasan itu bukan kebebasan untuk melakukan apa yang kita inginkan, tetapi kebebasan untuk melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Gereja tidak mengklaim otoritas karena kuasa manusia, no, melainkan karena Kristus sendiri memberikannya kepada para rasul dan para penggantinya. Lihat Matius bab 16 ayat 18 sampai 19. Magisterium bukan penindas nurani, melainkan pelayan kebenaran ilahi. Bila setiap orang menjadi paus untuk dirinya sendiri, kita tidak akan punya tolok ukur kebenaran yang objektif. Yang terjadi hanya kekacauan spiritual. Poin yang ketiga, saudara-saudari, soal wahyu dan kitab suci. Bukan rekayasa, tapi rahmat. Si pembicara atau sang pembicara, apa beda si dengan sang? Si pembicara menganggap kitab suci telah dipelintir oleh otoritas keagamaan. Bahkan menyebut kisah penciptaan sebagai tidak koheren, menolak keabsahan naratif Adam dan Hawa, dan menggantinya dengan mitos alternatif seperti Lilith. Ini menunjukkan gagalnya pendekatan hermeneutik yang tepat. Dalam tradisi Katolik, kitab suci tidak dibaca secara harafiah semata, tetapi dalam terang tradisi dan akal budi. Keindahan narasi penciptaan dalam Kejadian menyampaikan kebenaran teologis, bukan rincian biologis. Dengan menuntut kitab suci berbicara seperti buku sains atau sejarah modern, orang mudah kecewa lalu menyimpulkan secara keliru bahwa wahyu itu palsu. Padahal iman Katolik meyakini bahwa Allah sungguh menyatakan dirinya dalam sejarah manusia, dan wahyu itu dijaga dalam kitab suci dan tradisi, bukan direkayasa demi kuasa. Yang keempat, agama formal versus tradisi lokal, menciptakan lawan palsu. Ada penggambaran bahwa agama formal penuh tekanan dan radikalisme, sedangkan spiritualitas lokal penuh damai dan toleran. Ini sebenarnya dikotomi palsu, false dikotomi. Gereja Katolik justru menghargai tradisi lokal dan kearifan Nusantara. Konsili Vatikan II mendorong inkulturasi agar Injil menjelma dalam budaya tanpa menghilangkan identitas setempat. Maka gereja tidak menolak kejawen atau tradisi spiritual lokal selama itu tidak menolak kebenaran Injil. Apapun yang baik dan benar dalam kebudayaan patut dihargai dan disucikan oleh Kristus. Gaudium et Spes nomor 58. Namun penting ditekankan, tradisi lokal tidak bisa menggantikan pewahyuan Allah yang definitif dalam Kristus. Spiritualitas alam dan simbol tidak cukup untuk menebus dosa manusia. Poin yang kelima tentang anak-anak dan beban agama, ya iman memang bukan pemaksaan ya. Pembicara mengecam orang tua yang mendisiplinkan anak-anak secara religius seperti puasa Senin Kamis dan menyebutnya absolutely wrong. Disinilah perlu pelurusan. Gereja Katolik tidak mengajarkan pemaksaan religiositas pada anak,
Justru katekismus menekankan bahwa iman harus ditanamkan dengan kasih, bertahap, dan sesuai dengan perkembangan psikologis anak. KGK 2226. Namun ini tidak berarti anak-anak bebas dari bimbingan iman. Kebebasan bukan berarti tanpa bimbingan, melainkan berjalan menuju kebaikan dengan pendampingan. Poin yang keenam yang disinggung, relativisme dan spiritualitas New Age. Banyak pernyataan dalam video tersebut mencerminkan spiritualitas New Age, menolak struktur, mengagungkan astrologi, menganggap setiap orang berhak menafsir sendiri, dan menolak gagasan dosa, neraka, bahkan keselamatan dari luar diri. Ini adalah bentuk relativisme spiritual. Semua sah, semua benar, semua tergantung selera. Tetapi jika semua benar, maka kebenaran itu sendiri kehilangan maknanya. Dan tanpa kebenaran, tidak ada jalan menuju kasih sejati. Saudara-saudariku, iman Katolik bukan penjara, tetapi jalan kasih. Tuhan kita Yesus Kristus bersabda, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Injil Yohanes bab 14 ayat 6. Gereja tidak hadir untuk menjajah nurani, tetapi untuk mengantar umat manusia kepada perjumpaan dengan Allah yang personal, yang menyembuhkan, yang menyelamatkan. Kita harus kritis terhadap penyimpangan dalam agama, tetapi jangan sampai kritik itu membuat kita menolak kebenaran iman. Jangan menukar emas Injil dengan ilusi kebebasan palsu. Iman Katolik tidak menindas, ia membebaskan, ia tidak memaksa, ia mengundang. Ia tidak menghapus identitas lokal, tetapi menyucikannya dalam terang Kristus. Tuhan memberkati kita semua.